Habib Keribo Habib, Habib Rizik Habib, Habib Bahar Habib. Artinya, kalau kita belum bisa seperti Habib Bahar ataupun Habib Rizik, seenggak-enggaknya kita mengajak umat untuk bilang kepada umat, hei umat, cintailah Habib Rizik, Habib Bahar, bukan menghina beliau. Mungkin kita langsung tanyakan langsung terkait tentang Habib Keribo, pandangan dari Habib Ja'far langsung saja dah. Kita pandang langsung ke Habib Ja'far terkait tentang Habib Keribo. Bagaimana ini Habib Keribo ini? Antum kan Habib ini, lah Habib Keribo ini Habib. Bagaimana cara menanggapinya? Sedangkan lawannya itu Habib. Gitu. Buat Habib Keribo ya. Habib Keribo. Kalau Habib Keribo, Anda pernah kritik beliau. Artinya beliau kan seorang cucu Nabi, seorang habaib. Alangkah tidak pantasnya beliau menegur seorang Habib yang lain dengan seperti itu gitu. Kalau buat Anda sih kurang layak gitu. Karena juga kan beliau seorang Habib. Masa yang menghina Habib yang lain kan nggak pantas gitu. Habib Keribo Habib, Habib Rizik Habib, Habib Bahar Habib. Artinya, kalau kita belum bisa seperti Habib Bahar ataupun Habib Rizik, seenggak-enggaknya kita mengajak umat untuk bilang kepada umat, hei umat, cintailah Habib Rizik, Habib Bahar, bukan menghina beliau. Maksimal tuh. Belum bisa seperti beliau, ya maksimal ngajak umat untuk mencintai beliau. Bukan artinya mengajak umat untuk membenci beliau. Ini nggak bagus gitu loh. Kenapa saya katakan nggak bagus? Anak katakan nggak bagus, Beb? Karena mencintai cucu Nabi ini adalah kewajiban. Allah sendiri yang perintahkan. Apa hukumnya bagi Allah pemerintahkan kita sebagai umat Islam fardu ain mencintai cucu Rasulullah? Nggak boleh kita. Mau artinya gini. Anak contoh sama Habib Umar beda jalan andai kata, ataupun beda pendapat, itu sah-sah saja. Tapi jangan ngajak umat untuk membenci. Ini yang tidak boleh gitu loh. Artinya seperti itu. Tidak bisa seperti Habib Rizik, seenggak-enggaknya ngajarin umat untuk mencintai Habib Rizik gitu loh. Jangan mengajak umat untuk membenci Habib Rizik, Habib Bahar. Bagaimanapun Habib Rizik dan Habib Bahar ini adalah dua idola umat Islam. Umat Islam banyak yang mencintai beliau, banyak yang menghormati beliau, bahkan pengikut beliau ini sangat luar biasa banyak. Kenapa? Karena beliau ini sangat luar biasa dalam perjuangannya berdakwah, perjuangannya dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Jangan. Makanya untuk siapapun yang masih membenci Habib Rizik, cepat tobat, cepat insaf. Hati-hati. Nanti kalian ketika di akhirat, kalian meminta syafaat sama kakeknya, sedangkan di dunia kalian membenci cucunya. Bagaimana itu nanti? Yang memberikan syafaat kita itu Nabi Muhammad, yaitu datuk-datuknya para habaib. Kalian jangan sok-sokan lah, artinya membenci para habaib lah. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan ini nih juga bisa didengar nih sama Habib Keribo gitu loh. Ya, mudah-mudahan Habib Keribo bisa kembali ke jalan yang artinya sesungguhnya gitu loh. Mudah-mudahan ini didengar nih sama Habib Keribo. Ya, untuk Habib Keribo, kembalilah ke jalan yang sebenarnya, yang dimana diajarkan oleh datuk-datuk kita. Jangan keluar dari apa yang sudah diajarkan oleh datuk-datuk kita. Intinya seperti itulah. Dilanjut oleh Habib Umar. Silakan untuk Habib Umar bisa menyampaikan terkait tentang Habib Keribo. Kita udah paham Habib Umar bakal bilang bahwasanya Habib Keribo ini bahlul. Cuman untuk kelanjutannya bagaimana Habib Umar? Ya pertama dulu bahlul dia, ya kan? Habib Keribo tuh bahlul awalan. Selanjutnya, Anda kemarin sempat ngelihat lagi tentang bagaimana dia mengatakan salah satu ayat
yang berbunyi kurang lebih begini. Dia nerangin tuh di ayat tuh. Kurang lebih ayatnya bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka min rasul wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Dia menerangkan tentang ayat ini, dan Allah tidaklah mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Maka untuk memberikan penjelasan kepada mereka, kaum. Maka Allah sesatkan siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah kasih hidayah siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah adalah Maha Agung serta Maha Bijaksana. Nah, dia ini memaknai ayat ini, si Bahlul ini memaknai ayat ini dengan mengatakan bahwa setiap rasul yang datang itu mengikuti adat dan budaya daripada kaumnya. Padahal di dalam tafsir At-Tabari jelas dikatakan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wal azizul hakim. Qauluhu ta'ala wa ma arsalna rasulan ay qablaka ya Muhammad illa bilisani qaumihim ay bilughatihim. Ay bilughatihim. Di situ jelas gitu. Ay bilughatihim artinya dengan bahasa mereka, bukan dengan budaya mereka. Nah, Islam ini datang dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Sifatnya Islam itu adalah mengislamkan negeri, mengislamkan suatu negeri. Ketika Islam datang di Arab, maka Islam mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Nah, ini yang salah kaprah daripada pandangan si Bahlul tadi. Jadi Islam datang ke Indonesia, mengislamkan Indonesia, bukan mengindonesiakan Islam. Islam masuk ke Jawa, mengislamkan Jawa, bukan menjawakan Islam. Nah, yang dilakukan oleh si Jen Bahlul ini, si Toying ini, si Bahlul ini dia ingin menjawakan Islam. Nah, itu tidak bisa, saudara. Kalau sebatas sholat pakai baju batik itu tidak menjawakan Islam, bukan. Kalau sekedar sholat pakai pakai blangkol, ya sah-sah saja, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ada adat-adat dan kebudayaan yang kemudian bertentangan dengan Islam, jangan itu dilegalisir. Nah, ini karena alasan tadi dia melegalisir adat budaya yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, ini kacau, saudara. Ngawur sekali yang dilakukan oleh si Tuying ini, Bahlul tadi ini. Ini masalahnya. Orang ini ngawur. Bahkan di dalam yang lain, kalau dia mengatakan di dalam, ketika kita lihat dia sedang berdiskusi dengan Profesor Egy Sujana, itu beliau jatuh kepada kemurtadan. Kalau dia meniatkan menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan trinitasnya daripada kaum Nasrani. Kita hormati kepercayaan Nasrani, tapi kita nggak sama kepercayaannya dengan Nasrani. Maka si Tuying ini, si Jen ini, andai dia sampai mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama trinitasnya itu dengan disamakan dengan Asmaul Husna, maka dia sudah jatuh kepada murtad, kafir, keluar dari Islam. Apalagi jadi Habib, keluar dia dari Islam. Begitu. Yang kalau ngomongin Jen Tuying sama ngomongin kilometer 50, bawaannya emosian ya. Cuman kita kalau ngomong kilometer 50 kenceng dikit, ya itu bawaannya, besok diciduk lagi. Hoak lagi, kan kacau urusan. Nah, ngomongin Jen Tuying sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap, dilaporin udah di HP, udah tahu lagi gitu gimana itu orang. Ini orang udah sangat super ngawur. Anda pengen ngerti dia kalau di penjara gimana ntar. Dia di penjara paling nangis ketemu sama Nabi. Kemarin kelihatannya sama Habib Bahar sangat betar, kalau bareng sama Habib Bahar mau jadi apa lo. Makanya saya ajak Jen Tuying, Jen Kribo, lu kalau berani ketemu gue lu, kita debat, nggak usah pakai ngopi. Begitu Habib. Terima kasih. Habib Mahdi, silakan Habib, bisa menyampaikan terkait tentang Habib Kribo. Jangan panjang-panjang Habib Mahdi, silakan. Baik, Habib Syekh, yang disampaikan Habib Umar itu sebetulnya udah cukup banget ya, udah cukup mewakili apa-apa yang mau Anda sampaikan juga. Karena poin-poin intinya
ada yang disampaikan oleh Habib Umar. Cuman anak pernah ngelihat ada satu komentar di short-nya ataupun di video pendeknya bahwa saya aja katanya yang bukan Habib gak macem-macem tuh katanya. Jadi ada bahasa begitu tuh. Saya aja yang bukan Habib katanya, yang bukan ulama gak macem-macem tuh kan kayak gitu. Kenapa kok dia yang ulama katanya? Kenapa kok Rizik yang ulama, Habib Rizik yang ulama? Dan dia macem-macem. Jadi istilahnya buat kegaduhan. Saya aja yang bukan Habib katanya nggak buat kegaduhan, gitu loh. Nah harusnya gini loh, kalau lo sadar bukan ulama, misalkan contoh, ataupun dengan ucapannya kalau lo sadar bukan Habib, ya lo stop dong. Ulama itu ngomong dengan dalil, ulama ngomong dengan Al-Quran, ulama ngomong dengan hadis, ulama ngomong dengan pendapat-pendapat daripada ulama terdahulu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terdahulu, dan berbicara seperti kata-kata Ali Haidar juga. Katanya mana tunjukkan bahwasanya dulu kakek-kakek kita, salaf-salaf kita mengajarkan kita dakwah dengan tegas. Kalau misalkan mau dibuktiin, banyak contohnya. Salah satunya siapa? Habib Ali Kuitang. Salah satu contohnya. Ente nggak tahu Habib Ali Kuitang, kebangetan ente orang. Kemudian juga Habib Salim Jindan. Ente tahu Habib Salim Jindan? Kebangetan juga ente kalau nggak tahu. Karena itu di wilayah Jakarta masih. Ada lagi cucunya Mufti Jakarta. Ya, anaknya Mufti Jakarta. Habib Yahya, ya Habib Yahya bin Utsman bin Yahya, beliau pun sama berjuang untuk Indonesia, untuk kemerdekaan Indonesia. Nah kalau misalkan seumpamanya pada saat itu, sekarang kita mikir cerdas. Kalau seumpamanya saat itu ngajak jihad merangin Belanda, ngajak dakwah tegas merangin Belanda, misalkan contoh takbir, misalkan gitu, kan nggak pantas. Justru teriakan takbir itu harus Allahu Akbar, Allah atau enggak takbir yang kencang begitu. Jadi semuanya semangat. Lah kalau melempem kayak bencong misalkan bawakannya, atau misalkan dengan lembut, ayo semua sama-sama kita berjihad di jalan Allah melawan Belanda, kan jadi lucu kesannya gitu, Beb. Ya jadi justru ketika melawan kebatilan, melawan kemungkaran, justru harus dengan tegas. Dan hal itu dicontohkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Gitu. Cuman beda porsi. Di zaman sekarang ini dakwah tegasnya tetap sesuai dengan konstitusi begitu. Karena negara kita adalah negara demokrasi dan setiap warga itu berhak menyampaikan aspirasi gitu loh. Makanya ayolah yang cerdas. Mungkin gitu aja Habib Syekh ya, cepet tobat Habib Kribo, cepet balik ente. Ya, Habib Umar. Jazakumullah khair. Demokrasi, yang demo dikerasi sama ditembaki. Ya.